Jamaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah, beserta saudara-saudara pendengar Radio Azam FM dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan pengajian Fardhu Ain pada bidang fiqih. Tajuk kita pada malam ini lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu Babus Syirkah. Sekarang perbincangannya syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat bersyarikat. Syirkah bersekutu, bersyarikat dalam sebuah usaha. Islam mengatur persyarikatan atau perkumpulan dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis. Siapa yang menjalankan bisnisnya mengikuti aturan-aturan syariat, maka bisnisnya itu bisnis yang menjadi ibadat. Keuntungannya dari bisnis itu akan dia bawa sampai ke akhirat. Manfaat-manfaat yang dia dapatkan daripada bisnisnya itu membaikkannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang menjalankan bisnisnya tidak mengikuti aturan syariat, maka bisnisnya itu maksiat. Di dunia dia mungkin mendapat keuntungan, tetapi di akhirat dia mendapat kerugian. Karena sepanjang hari selama dia menjalankan usahanya itu, pekerjaannya adalah maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua ulama-ulama fuqaha mencantumkan bab syirkah sebagai mafhum, pemahaman atau fiqh. Bahasa Arabnya fiqh, artinya pemahaman mendalam. Sebagai pemahaman mendalam oleh para ulama dari Al-Quran was Sunnah. Mereka tuliskan maksud Quran dan Sunnah, dipanggillah kitab fiqh. Kita ni tinggal mengamalkan saja, tak payah mengupas lagi dari Al-Quran dan hadis, tinggal mengamalkan saja. Syarat syirkah supaya sah kita ni berkumpul dalam sebuah bisnis, bersatu, menyatukan modal. Syarat pertama, adanya lafaz yang menunjukkan izin pentasarrufan, baik penjualan maupun pembelian. Maksudnya ialah kita ada 3 orang, 4 orang membuka satu perkongsian dalam bisnis. Bisnis ini diawali dari adanya ikrar, setuju, baik lisan maupun tulisan. Jadi dengan jumpa-jumpa saja begitu, apa kata kalau kita bangun sebuah usaha kerjasama? Oh ya, betul lah tu. Oh ya, cocok lah tu. Belum hasil lagi syirkah, perkongsian. Perkongsian itu dimulai dari pengakuan, ikrar. Saya setuju. Salah seorang daripada anggota syirkah ini, syarikat ini, saya bersedia. Sekiranya bapak-bapak bersedia, ayo kita bangun syarikat ini. Ada ikrar yang jelas, tidak pesan kata orang, tidak juga rencana. Ini bagus kalau kita kumpulkan modal kita, bagus ini. Itu je ikrarnya. Lalu dijalankanlah usaha. Tidak sah
mesti diawali dengan ikrar. Kemudian yang berkaitan dengan ikrar sampai nanti kepada penjualan barang atau pembelian barang, mesti ada ikrar. Dalam semua praktik jual beli tidak sah sebuah jual beli apabila tidak dengan ijab dan qabul. Jadi kita yang 4 orang ni yang sudah membikin syarikat ini, siapapun yang akan menjual barang di antara kita atau membeli barang, tidak sah penjualannya apabila ianya tidak adakan ijab dan qabul. Jadi kalau tak sah macam mana itu? PT kita ni akan membeli, bergerak di bidang apa ini PT kita ni? Katalah dulu di bidang alat-alat bangunan, rumah bangunan. PT kita ini membeli semen 1000 sak. Tapi tak ada ijab qabulnya. Baik lisan maupun tulisan. Karena dah kenal. Dah kenal atau dah biasa. Dah biasa kok. Tidak ada ijab dan qabul baik lisan maupun tulisan. Masuk barang 3 hari 4 hari jual oleh perusahaan ni, besok masuk lagi 3 hari 4 hari dijual oleh perusahaan ini. Kalau ke masyarakat waktu menjualnya ada yang berijab qabul, ada yang tidak. Tapi dari sana dari pabrik tidak ada ijab qabul. Perdagangan ini perdagangan yang hanya mereka mungkin menguntungkan mereka ini di dunia. Di akhirat mereka tak bawa harta apa-apa dari kerja ni. Bahkan mereka mendapat dosa maksiat kepada aturan Allah yang ditetapkannya di dalam Al-Quran, yang sudah dipilih dan dipilah oleh para ulama yang mereka letakkan pada kitab fiqh. Oleh karenanya sepakat seluruh fuqaha ahli fiqh, siapa yang hendak berdagang dia fardu ain menuntut ilmu tentang berdagang di dalam fiqh, di dalam syariat. Kalau belum lagi hendak berdagang, fardu kifayah lagi menuntutnya. Tapi kalau sudah hendak dimulakan perdagangan, fardu ain. Baik menjadi pembeli maupun menjadi penjual. Kita hendak menjadi pembeli, wajib menuntut ilmunya. Syarat sah, supaya sah kita membeli barang, mesti ada qabul, ataupun tak membikin ijab si penjual, kita mendahulukan qabul supaya belakangan datang dari dia ijab. Kadang-kadang si penjual ni tak bikin ijab dia. Macam mana ini? Kita lah dulukan, qabul dulukan. Saya beli beras ini ya, berapa? 250.000. Diam juga dia. Kata saya jual, diam juga dia. Tak faham, diam juga. Kalau tak faham dia, dah diajari dia, cakap saya jual, tak juga faham, sudahlah, dah lepaslah kita itu. Kadang-kadang memang tak faham-faham pun, karena dia bukan muslim. Kalau muslim tak faham, bolehlah
agak diterangkan sikit lah, biar faham dia, biar nanti pada orang lain dia membikin ijab. Syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama tadi mesti ada lafaz, baik memulai membangun perusahaan mesti berawal dari lafaz, maupun menjalankan perusahaan itu dalam menjual barang atau membeli barang mesti dengan lafaz, walaupun lafaz itu boleh dengan kitabah, boleh dengan lisan atau tulisan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, semua pihak dalam persyarikatan itu berhak mentasarrufkan harta persyarikatan kepada yang sedianya tidak mudrat. Maka ia tidak boleh menjual dengan harga yang patut, sedang ada orang lain yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Ini anggota persyarikatan ini. Berapa orang kita yang berkumpul dalam membangun usaha ini? 10 orang. Yang 10 orang ini berhak, semuanya berhak menjual barang kepada pihak lain, dengan catatan penawaran siapa yang lebih tinggi itu yang didahulukan. Si A ada pembeli di sana, si B pun ada, tapi lebih tinggi penjualan si B, maka si A tidak boleh menjual barang perserikatan karena ada penjualan yang lebih tinggi. Si C lebih tinggi penjualannya, maka si B tidak boleh menjual barang persyarikatan di bawah harga si D. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya ada tindakan semua pemilik perusahaan ini tidak membangkrutkan perusahaan. Macam mana? Iya, jasa itu dalam jual beli digolongkan barang juga. Iya, iya. Jasa bayar ongkos taksi. Kalau di atas 30.000 lah ya. Ongkos, jasa, apa lagi yang pakai ongkos-ongkosan, yang iya, upah tukang rumah, tukang bengkel, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, masalah hijab Pak. Hijab kabul tentang pembelian barang Pak. Mengenai semen tadi contohnya gitu Pak. Bagaimana Pak kalau kita berhijab tuh setahun sekali gitu? Karena kita berdagang tuh rutin, maksudnya bulan pertamanya kita janji kan dalam setahun ini kita akan mengadakan kirim-kirim barang pokoknya, tapi didahulukan hijabnya, tapi yang berikutnya tak pakai hijab lagi Pak, tinggal kirim aja gitu. Jadi tinggal transfer aja Pak, barangnya atau kirim gitu Pak. Istilahnya kalau didahulukan hijabnya bagaimana hukumnya? Boleh ijab setahun, tetapi jangan lewat barang yang lewat dari setahun itu wajib membuat ijab kembali. Tapi barang yang di dalam setahun itu kalau bentuk ijab kabulnya dalam setahun, barang yang dalam setahun itu sah, baik itu lisan maupun tulisan. Seperti perjanjian bisnis yang dikenal dengan DO. Dalam setahun ni saya beli barang awak ni harganya sekian, banyaknya per bulan sekian. Nah,
setiap datang barang tu tak lagi wajib ijab lagi, tetapi bertukar tahun tu barulah wajib lagi ijab lagi. Boleh. Karena konsep ijab ini sebenarnya yang dikehendaki syariat di sini ialah jangan jual beli ini merugikan penjual dan merugikan pembeli. Jangan. Disitulah datang ijab dan qabul. Makanya dah nampak barang ni, segoni beras atau sebuah handphone, walaupun sudah nampak, bukti pembeli ini suka, tidak dipaksa, tidak apa, ditunggulah cakap dia. Di situ ijab. Kalau dianya mau mencakapkannya, saya beli handphone ini sekian juta, mau dia mencakapkannya, itulah batas minimal yang dapat kita ketahui bahwa dia tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Maka menjadi syarat mutlak itu ijab dan qabul. Baru kemudian karena pemilik sudah lama mengenal barang ni, pembeli baru lagi kenal, begitu dia datang ke toko kita ni barulah tahu dia barang ni. Mungkin saja di dalamnya ini ada kiat-kiat yang dia tak tahu, dia sangka tak macam ni, rupanya macam ni. Mungkin ada benda-benda yang tersuruh yang dia tak tahu kelemahannya ini, maka dibenarkan lagi dia khiyar. Itu sudah lewat kita bab khiyar. Baik khiyar itu khiyar majlis maupun khiyar aib, boleh. Yang saya, memang kita sudah berakad, tapi ini tak boleh dipicit yang ini tak dapat dihidupkan, tak jadilah. Wajib terima. Kenapa? Melindungi pembeli yang baru mengenal barang awak ni baru ini. Awak dah lama megang-megangnya, orang awak punya, tapi pembeli baru ini lagi. Karena dia baru ini, berpeluang anda menyembunyikan kelemahannya, menyembunyikan kerosakannya, berpeluang. Oleh karena itu 3 hari masih boleh lagi pembeli membawa pulang sekiranya ada aib yang dijumpainya, dan aib itu dipercaya pada adatnya, bukan buatan dia, bukan dirosakkan si pembeli itu. Itu namanya khiyar aib. Itulah konsep Islam menjaga hak dua orang ni. Carilah di dunia ni agama, tak satu pun agama yang punya konsep sedetail itu menjaga hak dua orang ni. Tidak ada itu. Itu hanya ada pada Islam. Itulah hebatnya syariat. Memang nampak sepele, Ustaz, apalah mesti pakai cakap ya? Saya beli handphone, saya jual handphone ini 2 juta ya. Katakan saya beli. Kalau belum lagi dia katakan saya beli biar sah ini. Kalau tak sah. Datang orang yang pendek akal, apalah mesti dia cakap saya beli ya? Kalau dia dah setuju dah, udahlah. Tidak sesederhana itu. Orang mengatakan beli, saya beli ini 2,5 juta dengan cakapnya, paling tidak dalam percakapan itu dia sendiri yang mengeluarkan cakap, paling tidak kita tahu bahwa sepenuh hati dia suka, sepenuh hati dia setuju. Jadi tidak cukup hanya tulisannya kalau uangnya ada di sini, tak cukup. Bahkan sudah pergi pun dia balik ke rumahnya karena perlindungan kepada hak dia. Kalau ada di sini penyakit yang sifatnya mestinya tak ada pada barang baru tapi ada pada barang kita ni, dia boleh mengembalikan paling lama 3 hari. Namanya khiyar aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seandainya kita menjual, kan sudah ada tawar menawar. Jadi karena
dia pergi ke toko sebelah, harganya lebih murah, dibalikkan, dia macam mana? Dia tak mau lagi. Dia tak mau membeli barang kita. Dia dipulangkan dia. Bukan, Dia dah beli. bukan karena ada aib, Tak. bukan karena ada penyakit barang. Bukan. Itu namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu berakhir apabila pembeli itu sudah meninggalkan tempat. Udah pergi dia ke toko sebelah, rupanya lebih murah situ. Balik lagi dia, tak jadilah. Tolonglah pulangkan duit saya, tak jadilah. Apa sebabnya tak jadi? Kan kita tanya, sebabnya tak jadi itu lebih murah. Saya nak beli yang lebih murah, bukan karena ada aibnya ini, cacatnya. Dia tak boleh memulangkan. Tapi kalau lantaran ada cacatnya ini, itu aib, boleh 3 hari pun boleh. Jangankan ke di sebelah, dah dibawanya tidur ke rumah pun masih boleh lagi, sebab ada aib. Aib, ada kerosakan, ada yang longgar, ada yang apa, yang sompel dan segala macam. Jadi khiyar majlis itu namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu ditinggalkannya majlis tempat berjual beli, maka sudah habis khiyar majlis. Kalau nak mengembalikan, jangan berdasar khiyar majlis lagi, mesti ada aibnya lah. Baik, jadi penjual barang dengan pembeli barang harus mengaji. Kalau penjual atau pembeli salah satu tak mengaji, tegang urat leher lah nih, tegang urat leher dia. Mengajinya bukan mesti sini mengaji di mana-mana. Buka kitab fikih, tengok syarat sah khiyar. Baik, nomor 3, anggota persyarikatan tidak bepergian dengan harta persyarikatan selama tidak karena terpaksa, darurat maksudnya itu, lantaran semisal paceklik atau tercekam rasa ketakutan, tak aman jiwanya. Bolehlah dia pergi berjalan-jalan dengan menggunakan fasilitas syarikat atau perkumpulan atau organisasi. Nah, ini masalah ini. Kalau di kita ni apa ini namanya ni? Di negeri kita ni apa ini? Fasilitas perkumpulan. Inventaris. Ada inventaris di rumah? Tak ada. Jangan pakai barang inventaris untuk keperluan pribadi, kecuali amat sangat daruri. Semisal rosak barang inventaris ni kalau tak dibawa, karena kalau ditinggalkan kita pergi nanti akan datang perompak sini, jadi rosak ini, jadi hilang ini, menyelamatkan barang ni, boleh. Atau menyelamatkan jiwa kita, dipukul orang nanti kalau lewat sini naik Honda, mesti naik mobil inventaris inilah. Itu menyelamatkan jiwa kita, pergi. Kalau bukan karena daruri ini, harta-harta syarikat, harta perkumpulan, jangan pakai untuk keperluan satu orang di antara anggota syarikat. Kita ini tadi membangun perusahaan 10 orang. Tentu dalam perusahaan ini ada mobil yang diperuntukkan untuk apa ini? Untuk awak seorang? Tak, untuk keperluan usaha ni.
Inilah yang tak boleh dipakai hanya satu orang dalam keperluan dia yang tak mengait dengan keperluan kumpulan ini. Haram. Kalau ada kesepakatan awal sudah tak lagi disepakati, misalnya dari awal perusahaan kita ini akan mensepakati barang-barang persyarikatan sila pakai untuk keperluan pribadi sekalipun. Nah, itu silakan. Tapi biasanya tak ada itu. Karena yang punya perusahaan pemilik saham tak ikut mengerjakannya. Apalagi karena banyaknya jumlah mereka tidak mungkin ditarik kesepakatan. Hati-hati ya memakai barang. Karena banyaknya jumlah mereka yang bersekutu, yang berkumpul tuh, tidak mungkin untuk diminta izinnya atau ditarik kesepakatan. Tak mungkin. Ke siapa awak minta izin? Anggotanya banyak. Seperti misalnya PT Persero. Persero apa itu? Yang anggotanya banyak. Apa je lah, cari sendirilah, banyak PT Persero di luar sana. Perusahaan-perusahaan besar. Iya, entah timah, entah besi, entah apa, banyak yang besar-besar. Dia uangnya, pemilik sahamnya banyak. Tidak mungkin Anda ketika memakai barang inventaris meminta izin kepada pemilik saham. Tak mungkin. Elok jangan pakailah. Mobil dinas? Itu lagi teruk lah. Karena kalau mobil dinas itu masalah sampai ke akar rumput masalahnya, ke rakyat jelata itu masalahnya. Jadi awak harus minta izin sama rakyat jelata. Sanggup tak? Lagi teruk lah tu. Ada dibagi mobil dinas. Mana-mana yang kita rasa makin banyak pemiliknya, hati-hati itu. Hati-hati itu. Nabi dah bagi tahu, itu pemilik yang sesungguhnya itu bakal datang nanti di akhirat. Makanya kalau sikit pemiliknya agak mudah lagi. Makin banyak pemiliknya, makin teruklah mengurusnya itu. Berbanggalah Anda kalau Anda tidak bersangkutan dengan itu. Bersedihlah Anda kalau Anda bersangkut paut dengan itu. Karena Nabi dah bagi tahu jelas, qat'i, hukmi, cara sebut Nabi. Apa kata Nabi? Apa pangkalnya itu Ustaz? Allahumma salli wa sallam. Apa pangkalnya? Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, setiap kamu akan apa itu? Apa pangkalnya? Sering saya bacakan tapi sekarang lupa saya. Ada yang ingat? Nanti akan dinaikkan kamu ke mahkamah, ditanyakan orang ramai, ditunjukkan wajah kamu. Hei orang ramai, cuba tengok muka orang ni, Abdul Wahab Sinambela. Ada tak utang dia pada anda semua? Ada tak hak anda semua yang diambilnya secara zalim dan belum dipulangkannya masa di dunia? Ada tak? Menengoklah orang ramai, diutamakan duduk di depan kawan sekampung, saudara, tetangga, sahabat-sahabat, orang yang mengenal kita, itu disuruh duduknya di depan.
barulah dipertanyakan perkara ni. Cuba tengok dulu muka dia ni, ingati dulu, ada tak hak awak diambilnya? Wah, kalau ini punya orang ramai tadi, orang ramai itu bercakap, karena kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aduh, macam laut manusia tu ramainya. Iyalah, kalau awak bupati berapa rakyat dia? Berapa orang? Apalagi awak gubernur berapa orang itu masyarakat dia? Berapa juta itu? Kan ramai itu. Kata Rasulullah, di hadapanmu, sahabatmu, saudaramu, kawan sekampungmu, dan orang-orang yang pernah bersangkut paut dengan engkau, itu disuruh duduknya di hadapan. Coba tengok mukanya ni, ada tak kira-kira hak kamu yang belum dia bagikan, yang dia ambil secara zalim masa hidup dahulu di dunia? Aduh, mahkamah ini mahkamah yang paling adil. Tidak satu pun hak orang yang dihilangkan di sini. Sabarlah, akan dibagi semua hak kamu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a